Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang apakah kamu dan dia masih terkoneksi ya. Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Siapapun dia yang kamu fokuskan saat ini, nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Sagittarius, apakah kamu dan dia masih terkoneksi ya? Kita akan cek energinya. Apakah yang kamu tuju dia adalah mantan kamu yang mungkin kamu tiba-tiba ingat ke dia dan kepo ya dengan energinya? Apakah dia memikirkan kamu juga ya? Kita akan cek energinya seperti apa. Ada Five of Swords ya, ada Ace of Wands, the Strength, the Sun, Four of Wands, Five of Wands. Under the decknya di sini ada Knight of Cups ya. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini ya, Leo, Aries, Sagittarius ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat di sini ada Aquarius, ada Leo ya, ada juga Virgo, ada juga Pisces, ada juga Capricorn, Gemini juga kuat ya. Kita mulai bahas. Apakah kamu dan dia masih terkoneksi? Ini untuk orang yang kamu fokuskan. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini, mungkin saat ini banyak sekali beban yang dia pikul ya, pikiran yang saat ini membuat pikirannya jadi berantakan, jadi nggak karuan ya, kacau, karena dia mungkin ya banyak pikiran yang membuat dia semakin memburuk keadaannya, dalam artian ya bisa sampai sakit dia memikirkannya, karena dia itu punya perasaan yang menggebu-gebu, rindu, kangen banget sama kamu, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya gitu. Karena ya kamu dan dia berbeda, ada perbedaannya, sehingga membuat dia stuck energinya, terhenti langkahnya untuk ngomong jujur, untuk berkomunikasi dengan kamu, untuk mungkin menyapa kamu dulu itu dia canggung ya, karena takutnya juga akan kamu tolak, atau kamu juga nggak akan kamu juga akan menghindari dia gitu. Nah, banyak hal yang menahan dia sebenarnya ya, bukan hanya perbedaan, juga yang dia rasakan itu. Apakah kamu mau memaafkan dia ya? Selama ini dia itu udah ngebuat kamu mungkin kecewa ya, sakit hati ya. Dan itu adalah penyesalan dia yang sangat dalam sekali, yang mungkin saat ini dia tidak bisa untuk ungkapkan, karena dia juga malu untuk berterus terang kepada kamu bahwa dia nggak bisa move on dari kamu. Dia nggak bisa tanpa kamu. Dia sadar betul bahwa dia ini ya udah terlalu banyak menyakiti kamu, sehingga tidak ada keberanian dari dia untuk menuju kamu gitu. Energinya hanya menatap kamu dari jauh, memantau kamu, hanya stalkingin kamu, hanya berhalusinasikan tentang kamu, hanya mungkin berfantasi lewat foto kamu gitu. Jadi dia hanya bisa mengenang kenangan-kenangan indah bersama kamu, karena dulunya juga kalian pernah maksudnya kalian menjalin hubungan itu ya sangat deket banget, sangat ya terasa bahwa kalian mungkin akan berjodoh lah, akan membina rumah tangga lah, tapi pada akhirnya kenyataannya kalian dipaksakan untuk berpisah gitu. Dan keterpaksaan itu karena ditimbulkan oleh dia, yang mungkin dia itu ya ngerasa bahwa kamu dan dia nggak akan pernah bisa bersatu ya, karena adanya perbedaan. Jadi dia memilih untuk ghosting, pergi dari kamu, bahkan berusaha deket sama yang lain, dan membuat kamu ya sakit hati banget gitu. Kenapa dia berubah seperti itu gitu ya? Kamu heran, apa sih masalahnya gitu, dan mungkin saat ini kamu pun belum tahu jawabannya. Kenapa dia tiba-tiba pergi meninggalkan kamu gitu ya? Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini mungkin ya
ya penyesalannya itu sampai sekarang masih ada menggelut di pikirannya sehingga membuat keadaannya tidak baik-baik saja, itu karena ya dia buat sendiri gitu ya. Misalkan dia sakit itu karena dia sendiri yang ngebuat-buat gitu, maksudnya ya dia terlalu keras mikirin kamu, padahal kamu di sini mungkin ya memang sakit hati sama dia, mungkin nggak mau memaafkan dia, tapi kamu di sini terlihat bahwa kamu mungkin udah bahagia dengan yang lain ya, kamu udah deket sama yang lain, jadi kamu ngerasa ya kamu udah bisa lupa dengan dia ya. Tapi mungkin di sana dia nggak bisa melihat kamu bisa bahagia ya, kamu bisa happy, nggak bisa, karena mungkin ya dia juga energinya nggak bisa mendekat kan kepada kamu, jadi dia nggak tahu gitu. Tapi di sini yang terlihat mungkin kamu udah sedikit bisa sembuh ya dari lukamu. Kamu juga udah bisa merelakan, mengikhlaskan kalau takdirnya seperti ini ya udah gitu. Kamu hanya bisa menjalani alurnya, hanya bisa berdoa kepada Tuhan ya buat hidupmu jadi yang maksudnya lebih baik dari sebelumnya, dan segera dikasih jodoh gitu. Karena beberapa dari kalian ini juga ngerasa bahwa ya kamu udah nggak muda lagi, kamu udah mapan, kamu udah siap ya. Kalau memang ada yang mau serius ya kamu monggo-monggo aja gitu. Ya, itu energi dari kamu ya. Dan dia yang terfokus dalam pembacaan ini ya mungkin akan menyesal ya. Akan menyesal ketika kamu itu udah menemukan seseorang yang benar-benar tepat buat kamu. Dia akan menyesal. Dan penyesalannya itu memang pantas dia dapatkan karena dia nggak memperjuangkan kamu gitu ya, dia nggak memperjuangkan kamu, dan mungkin ya saat ini energinya stuck, memang dia nggak berani gitu karena dia takut akan resikonya, dan seseorang yang takut akan resikonya ya tidak akan mendapatkan apa-apa gitu ya. Misalkan dia takut ya akan banyak yang menentang ketika dia memaksakan kehendaknya bersama kamu. Dia takut nanti akan ada gosip merebak ketika dia memaksakan kehendaknya kepada kamu. Ya sampai kapanpun ya seperti itu gitu. Kalau dia punya pasangan baru, ada perbedaan lagi, dia takut lagi ya, dia akan berputar-putar di siklus yang begitu terus ya, nggak akan ada ujungnya. Justru itu akan menyiksa batinnya gitu. Dan saat ini udah dia rasakan, mungkin entah kesekian maksudnya keberapa kalinya juga dia sendiri yang tahu, tapi mungkin ya ini terlihat bahwa dia itu memang nggak beruntung gitu, nggak seberuntung dengan mungkin namanya, nggak seberuntung dengan ya maksudnya selalu gagal gitu ya, mungkin dia sedang menjalani karma atau bagaimana gitu, tapi intinya dia itu nggak punya keberanian untuk ngungkapin apa yang dia rasakan gitu. Termasuk saat ini ya dengan kamu, dia nggak punya keberanian untuk mungkin jujur kalau dia masih sayang sama kamu, ngajak kamu berjuang, nggak ada pergerakan seperti itu, dan itu akan membuat dia menyesal ya. Baik, terima kasih. Mungkin ini cukup pembacaan dari saya. Semoga ini resonat ya. Dan yang tidak resonat jangan ambil pusing. Jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.